Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara yaitu tugas prakarya mewawancara UMKM. Di sini saya ada bersama dengan kakak siapa? Boleh tahu? Desi, Bang. Oh, Desi. Iya. Kak, ini saya izin bertanya untuk beberapa pertanyaan ya, Kak. Boleh. Dijawab saja. Iya. Saya mau bertanya untuk kalau kakak ini berjualannya, jualan satenya udah berapa lama? Dan Udah. alasan jualannya gimana? Ceritanya. Udah 10 tahun, Bang. Dan alasan jualannya itu ada Karena lagi pengen aja? ingin punya usaha sendiri. Oh, pengen usaha sendiri ya? Iya. Tanpa ada atasan gitu ya, Kak? Iya. Oke. Kalau untuk pendapatan kakak biasanya omsetnya itu pendapatan keuntungan gimana, Kak? Jumlahnya Ya, 1,5 juta. itu dalam per minggu. Satu hari. Oh, satu hari. Iya. Besar ya, Kak? Kalau untuk bahan-bahan kakak ini bahannya apa aja nih, Kak? Terus ngambilnya dari mana? Bahannya kayak bumbu-bumbu kering, Bang, sama bumbu basah beli di pajak. Kalau ini dagingnya kalau boleh tahu daging apa, Kak? Ayam. Ayam. Ayam Iya. doang nih, Kak? Iya, Bang. Oke. Kalau kakak selama jualan di sini Iya. peralatannya apa aja yang digunakan, Kak? Peralatan untuk masak. Ya, memasak. Kuali, dandang, kompor. Kalau untuk bumbu, Kak, bumbu yang biasanya disukai oleh orang-orang di sini tuh apa bumbunya, Kak? Bumbu padang, Bang. Pandang. Iya. Padang. Kalau kakak alasan jualan di sini tuh kenapa targetnya di mesti di sini? Iya, karena banyak anak kampus, Bang. Anak kampus lewat ya. Iya. Oke. Sekian, terima kasih, Kak. Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya Yosafat Immanuel Tambah. Ulang. MNNL. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Yosafat Immanuel Tambah. Kali ini saya akan menginterview pedagang UMKM. Mari kita interview. Halo Kak, dengan Halo. siapa namanya? Dengan Fania Amelia. Oh, oke. Kali ini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai beberapa topik tentang 6M. Oke, pertanyaan yang pertama itu berasal dari topik men. Kira-kira sudah berapa lama kakak bekerja di sini? Saya buka usaha ini udah 5 bulan. Oh, 5 bulan. Dan kami juga di sini baru tahu juga belajar dari YouTube segala macam kayak gitu. Mau buka usahanya gitu. Saya kerja di resto selama 2 tahun kan nggak mesti kerja sama orang juga ya kan. Jadi kita buka usaha sendiri gitu. Benar. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, berapa pendapatan per bulan dari sini? Omset. Ya, Kalau omset bisa 6 sampai 8 juta. Jadi karena anak kuliah libur ya bisa namanya dagang ya sepi gitu. Tapi kalau misalkan anak kuliah nanti rame ya bisa segitu. Oke, mengenai material, untuk membuat produk ini Kak, bahan apa saja yang perlu? Bahan atau dari ini ya. Kalau saya pakai buah, saya bermain di buah. Terus kalau yang coklat sama taronya itu pakai bubuk lah. Kita tambahin yang bubuk juga gitu. Oke Kak. Tambahannya juga saya buat whipped cream sendiri. Whipped cream saya belajar sendiri dari YouTube, otodidak, sampai yang dari Encer sampai dia benar-benar settle sampai sekarang resepnya. Terus kita tambahin keju juga. Sebenarnya ini jus biasa, tapi kita tambahin keju sama whipped cream biar berbeda aja. Mantap. Kalau itu Kak, mesinnya ada nggak? Kita cuma pakai mesin blender, sama kalau buat whipped cream ya mixer. Dua itu. Itu ya Kak ya. Terus Kak, mengenai pemasaran, kayak mana Kakak
memasarkan dagangan Kakak? Kami dari teman-teman di apa namanya tempat resign waktu kerja dulu, teman-teman kuliah, SMP, SMA di WA, terus ada IG-nya juga, kita punya IG-nya Hanis Mutis IG. Oh. Terus teman-teman adik saya juga ada nongkrong sini malam minggu tuh rame. Oh, Gitu. gitu ya Kak ya. Mengenai market, siapa saja target pasaran Kakak di Anak sini? kuliah, terus saya juga ada Gojek. Oh, Gojek. Grab lagi didaftar. Oh, Gitu kan. Terus juga anak kuliah banyak orang kayak pinggir jalan gitu-gitu mampir gitu ngerasain gitu-gitu. Oke. Oke, thank you. oke. Terima kasih teman-teman. Segitu dulu ya interviewnya. Hai semuanya, salam UMKM. Pada kali ini saya Alfred Christopher Tarihoran dari SMA Metodis 8 Medan dalam rangka menyelesaikan tugas mata pelajaran prakarya, yaitu mewawancarai pedagang UMKM. Oke, jadi di samping saya sudah ada narasumber saya selaku pedagang UMKM dengan Kak Ade ya. Kak Ade, sudah berapa lama berjualan? Di sini kira-kira udah lebih kurang 3 tahun. Oh, 3 tahun berarti udah cukup lama ya, Nah, Kak Ade ya. lumayan. Kira-kira mohon izin pendapatan per bulan berapa Kak? Kira-kira bisa didapat? Di sini lebih kurang kalau mahasiswanya aktif ya. Hmm. Kalau mahasiswa aktif bisa sampai per bulannya itu bisa mencapai 15 sampai 20 juta. 20 juta. Kalau mahasiswa Per- aktif per gitu. bulan ya? Iya, kalau mahasiswa aktif. Oh, berarti kalau universitas aktif banyak yang beli Iya, gitu. sampai 20 juta ya Kak? 15 lah. 15 juta. Oke. Lumayan ya Kak ya. Ya. Rasa apa aja nih Kak yang Di sini ada varian yang rasa coklat, taro, strawberry, jeruk, mango dan lain-lain. Oh, berarti banyak ya, Kak? varian. Favorit dari semua menu tadi ada apa aja Favorit Kak? tadi itu yang adik beli ya series brown sugar. Oh, yang brown sugar. Ya, yang kita Ini ya Kak ya? tadi, ya. Oke, jadi ini saya sudah beli rasa brown sugar ya Kak. Brown sugar Ini adalah coklat. minuman favorit dari sini. Saya akan coba sebentar, teman-teman sekalian. Rasanya enak pemirsa sekalian. Tidak terlalu manis dan nggak alay, nggak enek. Biasanya Nggak minuman lebay. kayak gini enek ya Kak ya. Alat yang dibutuhkan untuk membuat minuman seperti ini apa aja Kak? Itu terdiri dari gelas takar, mesin sil, itu sih. Mesin press ya Sama Kak ya mesin untuk mempres ini ya. press, ya. Saya lihat juga tadi mesinnya bagus, kuat. Berarti ini menetap ya Kak jualannya? Menetap. Udah ada cabang Kak di mana? Enggak baru. Baru ini ya Iya. Kak? Baru merintis ya? Baru Kak? ini. Oke. Berarti pasar utamanya mahasiswa Mahasiswa UMSU UMSU, ya. ya, betul. Berarti kalau ada yang sebagian yang lewat-lewat ya. Bagian lewat. Selanjutnya saya ada satu pertanyaan Kak. Kira-kira dalam membangun usaha seperti ini ada kendala apa? Kebetulan kan kakak lagi berjualnya es gitu. Jadi kalau kendalanya kalau di saat cuaca hujan, jadi Oh. peminatnya sedikit gitu Iya. sih. Itu kalau hujan Nah, sepi peminat sepi ya Kak peminat. ya. Karena kan kita jualan es. Betul Kak. Kira-kira untuk membuat berbagai macam minuman ini bahannya Kakak dapat dari mana? Karena kan tentu nggak gampang ya Kak dapat. Ini macam ada coklat coklat matcha, caramel tea, mango latte dan lain Biasanya sih sebagainya. kakak belanja di toko langganan. Oh, udah ada langganan ya Kak? Bahan itu ya palingan susu, powder-powdernya, rasa, varian rasanya. Berarti sama juga gula. Udah ada yang tetap ya Kak ya, udah ada toko langganan. Oke Kak. Baik, demikian wawancara saya bersama Kak Ade selaku pedagang UMKM. Terima kasih Kak Ade atas partisipasinya. Halo Miss, jadi UMKM yang saya ambil itu adalah roti kukus yang ada di Jalan Tempuling. Kak, saya mau nanya, kalau usaha seperti ini apakah dibutuhkan seorang karyawan ya?
lumayan ada beberapa catatan. Kalau boleh tahu juga bahan-bahan yang diperlukan, apakah selai-selainya itu dibuat sendiri atau dibeli dari luar? Untuk beberapa topping kami buat sendiri. Itu untuk topping andalan kami. Sebagian kami ada membeli juga dari luar. Terus buat alat-alatnya, apakah memang khusus dibuat untuk mengukus roti atau buat yang lain? Kami alat-alatnya itu memang dikhususkan untuk dua kan, satu untuk produksi, satu untuk penjualan. Kalau untuk penjualan, alat-alatnya khusus untuk penjualan sendiri. Ada dia di setiap outlet, berbeda sama yang jual untuk produksi. Produksi itu khusus dia ada di pabriknya. Jadi kita nggak bisa sama-sama maksudnya khusus punya kesediaan. Terus kalau boleh tahu metode-metode yang digunakan untuk memasarkan biar jualan usahanya ini laku itu gimana caranya Kak? Dari mulut ke mulut, dari sosial media, atau dari pemasaran berbagai diskon-diskon gitu Kak? Untuk awal kami selalu menggunakan promosi melalui beberapa influencer atau kami food bloggers ya. Kami juga ada membuat promosi dan pemasaran melalui beberapa media sosial. Dan juga ya kami yang terpenting setelah ada pelanggan kami selalu menjaga untuk pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar kita tetap menjaga pelanggan untuk tetap bermain sama untuk tetap membeli sama kita gitu, untuk tetap menjadi pelanggan kita. Kalau modal awal usaha itu biasanya Kakak yang dulunya buat dari memang udah disiapkan modalnya atau memang harus kerja dulu Kak untuk menghasilkan modalnya? Kalau untuk modal usaha ya, itu dari awal kami kita kan mempelajari dulu nih, kita mempelajari dulu produk yang ingin kita jual seperti apa, bahan-bahannya bagaimana, dan berapa kira-kira input dari modal sampai nanti untuk pemasaran gitu. Kita udah mempersiapkan semua sebelumnya gitu. Jadi kami sebelumnya memang ada dibantu juga sama beberapa kita seperti orang tua dan keluarga, dan saya juga tetap ada dari uang pribadi. Kalau boleh tahu Kak, tempat-tempatnya atau cabang-cabangnya di mana aja Kak? Terus tempatnya itu memang harus di pinggir jalan atau memang harus di tempat terkhusus gitu? Kalau sampai saat ini kami udah ada 12 cabang, ada di Halat, di Denai, di Tembung, Bagian, di Perjuangan juga ada, di Tuasan juga ada beberapa lagi lah yang lain. Dan kalau untuk masalah pencarian tempat itu kita melakukan survei terlebih dahulu ya, kita harus tengok pasarnya ini kira-kira masuk nggak ke kita gitu. Kita harus nengok juga kira-kira tempatnya itu bukan hanya harus di pinggir jalan ya sih, cuma kita harus cari tempat yang benar-benar selain nyaman, kita harus benar-benar tempat yang kira-kira ini bisa kita tembus untuk penjualan ini. Seperti biasanya kan yang kalau suka roti kayak gini itu orang tua sama anak-anak remaja gitu. Jadi terkadang atau anak-anak sekolah atau mahasiswa. Jadi kami sering juga cari tempat-tempat yang ramai seperti itu. Terima kasih ya Kak, boleh membantu video buat tugas praktik saya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my. Selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan, nama saya Rebecca dari sekolah SMA Metodis 8. Dengan kalau boleh tahu nama aku. Jadi sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai usaha Ibu. Yang pertama itu sudah berapa lama Ibu
Sahabat kafe. Mengapa ibu memilih untuk membuka usaha ini? Kalau punya usaha itu bisa sambil jaga anak-anak, bisa sambil bekerja di rumah, dan anak-anak tidak terbengkalai. Untuk modal yang ibu keluarkan saat membuka usaha itu berapa? Sama sekali buka usaha itu hampir kurang 10 juta. Ya. Yang barang-barang yang dijual apa-apa saja? Sembako. Nah, kalau pagi nih jual sayur, ikan, sayur, tomat, bawang, sembako. Kalau yang di dalam ada beras, normal sembako, dan yang lain-lain. Pulsa, ada pakaian listrik, semua jain. Untuk alat-alat, apakah ibu menggunakan alat untuk membantu menyimpan barang itu? Ya, kulkas lah, kulkas, teleng. Nah, itu kulkas itu tempat ikan yang kalau ada sisa bisa jual. Jadi Bu, di sini kan ada banyak kedai juga di sini. Pasti pelanggan takutnya ada yang lari ke kedai yang lain atau yang apa gitu. Jadi gimana cara ibu untuk mempertahankan agar pelanggan ibu nggak beralih dari toko ibu? Kalau bisa kita jual yang murah lagi. Kalau memang bisa dapat untungnya dikit, kita harus ramah sama tetangga. Jadi mereka pun mau membeli di tempat kita. Walaupun ada kedai samping kita nggak usah takut, jual pasti akan modal. Dan pemasaran atau ya toko ibu ini bagaimana? Kenapa orang-orang bisa tahu ada toko ini? Harus tahu, karena memang udah lama kita tinggal sini. Ya, ada juga tetangga-tetangga kan udah lama kenal sama kita juga ya. Berarti dikasih tahu orang gitu ya? Iya, iya. Segitu aja, makasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like Selamat sore Bu, perkenalkan saya Alberta. Saya dari sekolah SMA Metodis 8. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan singkat Bu. Ya boleh. Yang pertama, kira-kira apa ya Bu ya alasan ibu buka usaha ini? Bantu keluarga lah itu. Oke, keluarga. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira berapa perkiraan modal yang ibu punya? Kira-kira aja. Kalau modalnya itu 1,5. Saat itu tuh ibu yakin nggak kalau dengan modal 1,5 juta itu usaha ini bisa dibuka? Harus yakin aja, karena keyakinan itu sampai sekarang bisa terus dijualan ya kan? Ya betul sekali. Terus Bu, setelah membuka dagangan ini dan ibu juga kan berpengalaman dalam dunia kuliner ya kan? Kalau saya mau tahu bahan-bahan yang ibu punya ini tuh harus fresh nggak? Ibu tuh penting nggak makanan fresh? Penting lah, harus fresh lah. Kira-kira berapa Bu? Karena kami pun makannya juga, anak pun juga kan kasihan yang beli kalau nggak fresh ya. Jadi sakit perut kan. Selanjutnya, kira-kira peralatan yang ibu punya ini, ibu merasa terbantu nggak dengan berbagai alat-alat ini? Kira-kira membantu ibu mungkin buat proses makanan jadi lebih cepat juga ya. Ini kan sama aja kalau jualan kaki lima nih ya. Ibu ini kira-kira merasa nggak dengan posisi jualan ibu yang sekarang dengan kampus contohnya? Kira-kira jualan ibu ini jadi lebih laris kah atau gimana? Laris memang, apalagi anak kampus. Jadi menurut ibu ini berarti teknik pemasaran jualan ibu ini udah benar gitu ya? Benar. Terima kasih ya Bu ya. Shalom teman-teman, jadi pada siang hari ini aku sudah ada di Warkop Agam Marelannya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ownernya dan kita juga mewawancarai ownernya apa-apa aja sih langkah-langkahnya dalam membuka usaha ini. Oke, see you.
Jadi teman-teman, pada siang hari ini aku sudah ada langsung di rumah ownernya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita wawancarai ownernya. Jadi Pak, saya ada tugas sekolah untuk mewawancarai para pengusaha yang ada. Jadi saya memilih warkop Bapak ini karena saya ingin tahu apa-apa aja yang Bapak lakukan untuk membangun warkop Bapak ini. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak, apakah Bapak sudah menggunakan 6M? Man, money, material, metode, mesin, dan market di dalam usaha Bapak ini. Jadi Pak, yang pertama saya ingin, Bapak sudah siap kira-kira saya wawancarai? Ya. Pertama-tama, namanya Pak boleh diperkenalkan? Nama saya Raju. Oke, nama saya Sarah. Jadi Pak, kira-kira Pak, sudah berapa lama usaha Bapak ini Bapak bangun? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Lalu Pak, kalau modalnya berapa banyak yang Bapak butuhkan untuk membangun usaha ini? Sekitar 250 juta. 250 juta ya Pak. Kemudian Pak, setelah modal, itu udah modalnya sudah sama karyawan-karyawannya? Oh belum, kalau karyawan itu per bulan kita bayar sekitar 40 juta. Oke, berarti tadi yang modal ada 20 karyawan. Modal awal tadi 250, ditambah karyawannya nanti 40 juta ya Pak. Oke. Jadi Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, alat-alat yang Bapak gunakan apa-apa aja gitu Pak? Apakah Bapak masih menggunakan kompor arang atau sudah modern di sini? Tidak, kalau peralatan yang kita gunakan kalau untuk sistem masak kita menggunakan kosmos, listrik, juga kompor gas. Oh, berarti sudah pakai kompor gas ya Pak? Berarti sudah modern ya semua di sini ya. Oke. Kemudian Pak, setelah alat-alat, saya mau tahu dong Pak, menu-menu Bapak apa-apa aja di sini ataupun menu-menu yang Bapak rekomendasikan kepada orang-orang biar orang-orang mau datang kemari gitu Pak. Menu yang kita rekom yang pertama ada mie Bangladesh. Mie Bangladesh. Yang kedua kita juga punya martabak India, martabak Mesir. Ada macam-macam martabak, ada roti tisu yang yang tinggi ya Pak. Ya. Oke. Nah, itu yang kita rekom untuk makan di sini ya Pak. Iya. Berarti di sini nasi ada Pak kira-kira? Ada, kita ada nasi goreng, juga ada nasi kari ayam. Oke. Berarti di sini hampir semua lengkap ya Pak? Ada yang penyet juga. Minuman-minumannya Pak? Kalau minuman cukup lengkap, kita semua ada. Kita ada minuman teh tarik, kita juga ada. Kopi Aceh kita ada, juga minuman-minuman botol. Berarti warkop ini termasuk lengkap ya Pak? Iya, semua ada ya berarti ya. Oke Pak. Baru Pak, setelah bahan-bahan, kira-kira Pak, pemasaran yang Bapak lakukan ini, Bapak melalui mulut ke mulut ataupun Bapak melalui dari sosial media gitu di post? Ya, ada mulut ke mulut juga, ada sosial media juga. Banyaklah yang kita buat supaya banyak orang yang mengenal. Oke, berarti Pak dari mulut ke mulut ada ya tadi ya, baru dari sosial media juga ada Bapak share ya. Oke, masih mau ditanya lagi Pak? Atau sudah bosan Pak kira-kira? Oh, belum. Oke, jadi Pak terakhir yang saya tanya, langkah awal Bapak membuka warkop ini apa Pak gitu? Ya, langkah awalnya kita udah pasti yang pertama membuka lapangan kerja. Lapangan kerja. Membuka lapangan kerja supaya masyarakat yang ada di sekitar Marelan juga bisa bekerja. Yang kedua pasti ya kita mencari keuntungan lah, mencari keuntungan untuk biaya-biaya kita sehari-hari, juga banyak hal lah yang kita pikirkan untuk itu. Nah Pak, kalau lokasi Bapak ini kira-kira Bapak rasa strategis nggak? Oh, cukup strategis. Cukup strategis ya Pak, pas ya di pinggir jalan ya. Jadi orang juga persimpangan ya. Oke. Pak, sekian dari hari ini ya Pak, sekian dari wawancara saya pada hari ini. Terima kasih sudah merespon saya dengan baik. Semoga usaha Bapak semuanya berjalan dengan baik, banyak juga konsumen yang datang. Oke Bu, kami juga dari Warkop Agam Marelan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu ke tempat kami, dan kami yakin dengan kegiatan wawancara ini ya kami semakin dikenal. Oke Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Shalom. Shalom. Halo, shalom semuanya. Saya Angelica Lemban Batu dan video ini adalah tentang wawancara dengan owner UMKM. Maafkan atas segala keributan mulai dari suara motor, suara mobil, dan suara bapak-bapak. Selamat menonton. Yeah.
Bahan utama dalam membuat kakak ini Selamat siang Ibu, saya bernama Gracia Yonjanik, saya dari SMA Metodis 8. Hari ini saya ada diberikan tugas wawancara dari guru saya, guru prakarya dan kewirausahaan. Wawancara Ibu tentang bagaimana 5 metode atau 5 penerapan prinsip dalam berwirausaha. Jadi saya akan mulai. Yang pertama, apa yang memotivasi Ibu untuk membuka usaha ini? Satu, usaha ini selama makanan. Kalau makanan kan cepat bertukar. Jadi ketika dia udah habis, pasti dia mau banyak. Tidak ada. Yang kedua, kira-kira berapa biaya atau modal pertama Ibu untuk membuka usaha ini? Modal sekitar 7 jutaan. 7 juta ya? Itu gerobak, panci, kompor, semua peralatan. Kalau Ibu misalnya mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan gitu dalam harga bahan baku naik ini, jadi usaha apa yang Ibu lakukan atau bagaimana Ibu? Kalau misalnya kesulitannya saya temui sih paling untungnya berkurang. Misalnya ada ayamnya per kilonya biasa 25.000 jadi 35.000, mungkin untungnya itu lebih mengecil saja. Lalu bagaimana Ibu mempromosikan jualan Ibu ini di tengah ramainya pandemi, apalagi ini daerah Unsu kan banyak kuliner. Bagaimana Ibu mempromosikan jualan Ibu? Satu, rasanya dipertahankan. Yang kedua, Ibu masukkan ke TikTok. Ada yang ketiga, Ibu buka cabang yang lain. TikTok ya guys. Lalu sebagai Ibu, sebagai seorang pedagang, bagaimana untuk meyakinkan pembeli itu terhadap jualan Ibu? Kan jualan Ibu ini kan langsung, bukan kayak bakso-bakso biasa. Ya itu tadi melalui pemasaran melalui TikTok, melalui teman-teman, terus outletnya di mana-mana. Yang terakhir Bu, alat apa yang Ibu gunakan untuk membuka usaha ini? Biasa seperti panci, penggorengan, kompor, styling, ya kap-kap, plastik itu lengkap. Terima kasih ya Bu, sudah bisa diwawancara Ibu. Semoga laris manis ya Bu. Insya Allah. Jangan lupa dibeli ya guys. Ada di Unsu di tempat Alfa ini. Yup. Selamat siang ya Bang. Izin menanya sedikit-sedikit tentang tugas prakarya kami. Yang pertama, selama mendirikan usaha ini pernah nggak merasa membutuhkan seorang pegawai atau teman kerja agar saling membantu sama lain? Kalau saat ini kami tidak membutuhkan karena kami ini berdua lagi melihat berapa omset dalam satu bulan. Ketika nanti omset itu sudah naik, pasti kami akan memakai suatu karyawan atau orang lain. Tapi kalau nanti omsetnya masih segitu-segitu aja, mungkin kami masih memainkan diri kami sendiri sehingga tidak lebih besar pasak daripada tiang. Jadi, modal untuk usaha ini kira-kira berapa? Kalau modal untuk usaha ini sekitar 3 juta sampai 5 juta. Apa ya langkah-langkah yang Anda lakukan dalam menentukan dan memilih bahan-bahan untuk proses usaha Anda?
Kalau kami dari segi bahan-bahannya dulu, kami lihat dulu harga terendah, harga sedang, dan harga yang tinggi. Ketika kami beli yang terendah, kami merasakan dulu gimana kualitas makanan tersebut. Ketika kami membeli yang sedang, kami melihat kualitas tersebut. Begitu juga yang tinggi. Sehingga berapa harga yang kami beli tidak membuat konsumen kami kecewa. Bagaimana cara Anda memilih dan menggunakan alat-alat yang Anda pakai dalam proses usaha Anda? Kalau dengan segi alat-alatnya, sebagian kami pakai alat seperti alat elektrik itu yang menggunakan listrik atau menggunakan baterai. Sebagiannya lagi kami menggunakan manual, sehingga tidak lebih banyak modal yang yang membuat usaha ini memiliki banyak modal. Bagaimana metode Anda dalam mengelola perusahaan ini? Kami totalkan dulu berapa barang yang kami beli. Istilahnya kami, kalau saya dulu waktu SMA, kami pakai rumus PDBY. Kami tulis dulu berapa harta, berapa yang udah dibuat menjadi tester dalam segi utang, berapa modalnya, berapa pendapatan, berapa biaya. Sehingga kita tahu di mana kesalahan kita, di mana kelebihan kita. Sehingga usaha ini terlihat balance atau seimbang. Terakhir ya Bang, bagaimana strategi Anda dalam menyelesaikan usaha Anda dengan pasar yang ada? Kalau kami dengan cara kami, pertama dahulu kami mencoba dulu masakan seseorang. Ketika kami tahu di tempat itu enak, kami meniru cara resep-resep makanan dia. Ketika saya melihat ada kekurangannya itulah kami buat menjadi kelebihan kami, sehingga kami mampu bersaing dari segi harga dan dari segi kualitas. Baik. Oke, sekian Bang. Terima kasih Bang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, terus kalau ada apa sih yang kalian tulang lakukan biar lebih pelanggan itu lebih lentur dan mungkin ke kerapian mungkin ya. Terus kayak model-model payetnya lagi diapain gitu. Model payetnya lebih cantik ya. Kan kadang kalau misalnya dijahit nih kan yang ada pelanggan yang komplain, biasanya responan itu mana? Kalau misalkan masih itu dijual apa kan masih oke. Tapi kalau misalkan iya itu kan salah saya sama nggak apa-apa saya memang ya kan bisa itu Berarti nggak marah gitu kan? karena sampai dari kita ya terus kurang spek dia tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu kan. Yang terakhir lah kan, keinginan Mantulang untuk usaha ini apa? Mengembangkan lagi lagi kan itu namanya pengen membuat lebih apa lagi maju lagi lah kayak gini aja kayak ini kan terlalu masih jadi mau diapain lagi ya lebih banyak digantung gitu sini. Pak Ibu, saya Sia dari SMA 8 ingin mewawancarai Ibu mengenai saya Ibu lakukan sekarang. Jadi mulai pertanyaan pertama, seberapa tahun Ibu mulai usaha Ibu? 8 tahun. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk membuka usaha ini? Karena usaha ini sangat menjanjikan. Kira-kira berapa modal Ibu keluarkan untuk membangun dan memulai usaha ini? 1 juta. Di antara semua barang-barang yang ada di usaha ini, apakah Ibu yakin bahwa makanan atau kreatif ini dapat dikonsumsi? Saya yakin karena semua barang yang di kedai saya sudah di bawah BPOM. Apakah ada alat yang membantu Ibu dalam usaha ini? Ada tiga. Jadi dalam memulai usaha ini, persiapan apa yang Ibu lakukan dalam memulai usaha ini? Siap secara finansial dan lokasi yang strategis. Dan aku lihat di sini banyak sekali PT Ibu. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk
menarik pembeli ibu untuk datang ke toko ibu? Murah, barang lengkap dan ramah. Terima kasih Bu. Kami buka usaha lah, buku lagi balik di jualan di TV gantung. Jualan TV gantung kemarin lah kami. Ya. Ada nama usaha? Hah? Nama usaha? Toko buku tulis. Dia itu di atas. Yang pertama, gimana caranya? Kami tidak takut selalu kami keluarga aja. Kalau mengelola uangan itu, Kami mengelola uang kan pengelola laku, kami belanja lagi. Habis belanja gitu lah. material Buku mata pelajaran mahasiswa, SD, SMP, SMA dan umum lah. nanti dulu dalam pekerjaan usaha ini dipasarkan lewat apa? Media sosial atau ngomong ke orang, ada toko buku ini gitu. Pak, Dengan Bapak siapa ini? Erwin. Oke Om, jadi sini kan saya akan bertanya konsep 6M dalam dunia usaha Om. Yang pertama, dalam usaha Om ini memiliki bekerja sendiri atau memiliki pegawai? Sendiri. Berarti Om Erwin tidak memiliki cabang ya dalam usaha martabak ini? Ada. Pertanyaan kedua Om, peralatan apa saja yang Om gunakan dalam usaha Om? Kalau ini, Yo. kompor, gerobak, kuali. Yo. Jadi selanjutnya Om, bahan-bahan apa saja yang Om gunakan dalam berjualan martabak ini? Tepung. Pertama tepung roti ya kan, untuk adonan. Kacang, gula, mentega. Nah, itu saja Om. Ya lah, itu aja. Metode apa yang Om lakukan dalam usaha Om? Maksudnya metode gimana nih? Metode Buatan. buat membuat martabaknya Om. Oh. Kalau buatnya diatur lah di rumah. Ya, di rumah ya Om. Di rumah ya kan. Dan memasak martabaknya ini dari awal diletakkan berapa menit baru masak Om? 3 menit. 3 menit Om. Dan selanjutnya Om, modal yang Om gunakan dalam sehari-hari Om berjualan ini berapa Om? Berapa ya Om? Atau 5.000 ya Om? Ya. 500.000 dan biasa keuntungan bersih biasa yang Om dapatkan itu berapa Om? Ya, memang 7,5 lah. 7,5 ya Om? Yo, selanjutnya Om yang terakhir, pemasaran apa yang Om lakukan dalam usaha Om? Umpamanya? Pemasaran itu kayak di mana Om berjualan Om? Oh. Ini kayak gini sekarang nih, bikin kota lah. Bikin kota, jalan besar. Dan target-target pemasaran Om ini berarti warga-warga yang melewati pasar ini Om? Iyalah. Yo. Terima kasih Om. Oke. Ibu pernah usaha pernah kepikiran cari karyawan ya? Karena dari sekarang kan harus ada usaha gini Bu, modalnya kemana? Modal awal sih kalau perubahan nggak banyak ya, kayak ada balances, tapi kalau kita dengan perlengkapannya ya dia juga ya. Bagus misalkan bikin
mulut